kata orang, kalau kita setiap beranjak ke umur, itu kita pasti mempunyai cita-cita yang berganti, gitu kan. Oh iya iya. Kalau kita mau kejual ke anak kampus itu emang potensinya besar, Iya. soalnya mereka itu jadi diferensiasi itu pembeda produk satu dengan produk yang lain, gitu. Akhirnya di situ ternyata ide itu nggak hanya dari otakku saja gitu, tapi harus by data. Nah itu ini gitu. Ada tingkatan bisnis yang harus aku pelajari. Di situ aku menemukan market. Oke, ini nih Kak, kalau ngomongin masalah usaha itu biasanya ada langkah awal atau modal lah istilahnya ya. Baik, modal apa saja nih biasanya yang harus disiapkan dalam memulai bisnis, terutama bagi pemula? Oke, kalau masalah modal itu beberapa hari ini aku ada kelas, itu aku buat kelas untuk anak-anak yang itu SMP, SMA atau yang udah tua nggak apa-apa, yang penting berminat untuk join ke kelas kewirausahaan. Di situ yang aku utamain yaitu mental. Itu untuk modal awalnya itu mental, itu bukan masalah nominal uang yang didapat. Buktinya aja sampai aku juga kaget itu. Aku ada anak murid lah istilahnya gitu, dia masih SMP, itu yang modalin aku istilahnya, aku talangin dulu buat jualan. Nah ternyata di bulan kemarin yang waktu lebaran, sebelum lebaran, dia udah sampai 15 juta padahal masih SMP gitu. Aku sampai kaget, kok bisa gitu, setelah aku cek laporan keuangannya dia gitu. Oh bener 15 juta omset sih, tapi di situ aku tambah lebih terharu lagi ketika orang tuanya itu bilang kepadaku gitu, sekarang anakku udah bisa mandiri gitu, bisa beliin bapaknya semprotan, itu semprotan untuk di sawah itu, terus dia sudah biaya sekolah sendiri gitu. Sampai diceritain gini, orang tuanya sampai nangis gitu. Sampai aku semakin bersemangat bahwa bisnis itu dimulai sedini mungkin gitu. Dan juga jangan mikir modal duit gitu, stop modal duit gitu, tapi apapun yang kalian punya kalian maksimalkan. Saya pernah belajar mengenai konsep bagaimana kita berbisnis di awal, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah sales, yang ketiga adalah profit, yang keempat adalah cash. Nah yang awal itu manfaatkan aset yang kita punya. Kalau punya handphone, oke, buat aset itu. Nah yang perlu digarisbawahi di sini, aset itu yang bisa menghasilkan sales, bukan aset kayak tanah tapi didiemin aja, nggak kita olah gitu, tapi yang bisa menghasilkan sales atau penjualan. Nah ternyata di situ dengan memanfaatkan dua objek ini, dia punya HP dan aku fasilitasin laptop atau komputer juga di rumah, ternyata dia udah bisa gitu. Jadi yang utama sih di kelasku itu aku bangun mentalnya dulu, kemudian langsung praktek aja dulu biar nanti terbiasa. Kalau kita terbiasa berpikir tentang kewirausahaan, insya Allah lah itu setahun 2 tahun kalau konsisten itu bakal bisa gitu. Oke, kalau Kak Aldina gimana nih modalnya nih, modal apa yang dilakukan para pebisnis terutama pemula gitu? Ya, kalau dari cerita aku dulu, itu emang bener yang dikatakan Mas Tiawan. Yang pertama itu harus punya mental kuat kalau usaha gitu ya. Karena mungkin kalau orang kalau belum pernah, itu pasti bayangannya usaha sendiri, jadi bos sendiri, terus uang-uangnya milik sendiri-sendiri. Gitu kan. Terus enak tiap hari ada. Tapi kan kita nggak tahu gimana posisinya mereka kalau jadi saya gitu kan. Jadi emang modal pertama yang harus dimiliki pengusaha itu harus mentalnya harus kuat. Untuk gini, perumpamaannya gini, kalau kita punya mental kuat dan kita tekad, ya mental sama tekad itu penting banget kalau mau usaha. Kita akan ngusahain,
Contohnya dulu itu saya sebelum ngembangin si Klemut ini, dulu itu saya pernah jadi karyawan di toko baju sama jualan outlet es. Nah, itu modal saya pertama kali untuk ngembangin Klemut tadi. Jadi emang bener kalau kita udah punya tekad sama semangat dan apa tadi? Mental. Nah, itu insya Allah kita gimana ya? Pikiran kita itu akan ke mindset kayak gimana saya bisa cari modalnya ini, gimana kalau kita pikirannya di sini cuma uang, bisnis harus punya uang, bisnis harus punya uang, bisnis harus punya uang, itu nggak akan berjalan gitu loh. Jadi kalau kita punya tekad, semangat dan juga mental tadi, kita akan berpikir gimana caranya aku dapat modal. Oh iya, aku harus kerja dulu gitu kan, saumpama. Terus saya katakan tadi di awal sama Mas Setiawan tadi, saya bahas lagi ya Mas ya. Emang bener. Usaha itu dimulai yang pertama dari aset yang kita miliki. Tadi kan saya udah singgung ya. Kalau saya tuh pernah jualan di Shopee itu modalnya cuma gambar gitu loh. Kalau kita sudah dimodali sama orang tua itu kita punya internet, punya HP, harusnya kita udah bisa usaha gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kita itu yang membuat kita stagnan itu apa sih? Kita masih bergantung sama orang tua. Kalau dipikir ya, kita kan makan masih sama orang tua ya. Terus kita kayak kuliah, terus kita sekolah, ataupun kita pendidikan apapun, itu masih dibiayai orang tua. Seharusnya kita harus lebih bisa mandiri dan uangnya harus lebih kumpul banyak lagi kalau kita mau usaha. Nah, dari situ kan modalnya banyak kayak yang di aset, terus dari aset kita bisa sales. Nah, dari kita punya aset HP, terus kita harus sales dari HP. Nah, itu juga bisa. Kita modal gambar. Terus untuk kalau kita mau uang, mungkin teman-teman itu kalau mahasiswa UIN dan di Gen B ini ya terutama. Dulu itu saya ngembangin di Gulungin itu pakai uang beasiswa saya sendiri. Nah gitu. Jadi uang beasiswa saya itu emang saya fokuskan bukan untuk apa ya? Untuk foya gitu ya. Foya ya Mas ya. Bukan. Jadi saya tuh kalau punya uang, saya tuh mesti mikirnya gini. Gimana caranya uang ini bisa muter? Saya tiap hari bisa dapat uang itu gimana? Terus mungkin kalau kita mau muter uang ya, muter uang itu kan nggak semudah muter buku ya. Itu emang agak sulit kalau kita punya usaha. Mungkin kalau orang-orang lihatnya punya usaha omset segini sehari. Itu kan bukan belum kepotong sama biaya karyawan, terus sama apa bahan gitu kan, belum listrik gitu kan. Jadi sebenarnya bersihnya itu juga bukan sebanyak yang mereka pikirkan. Mungkin itu omset kotornya gitu ya. Jadi kalau nah ini satu lagi yang paling fatal itu saat kita memulai usaha. Kalau kita memulai usaha itu yang paling fatal kita memikirkan omsetnya dulu. Seharusnya kita mikirnya harus gimana usahanya ini bisa berjalan dulu. Nah, kalau kita mikirnya langsung mindsetnya ke omset, kita nanti pasti nggak ketemu nanti jalannya buat ngembangin gimana. Kalau kita fokus ke ngembangin dan bermanfaat bagi orang lain, itu pasti kita punya cara kayak, oh ini harusnya ada outlet di sini, ini harusnya ada outlet di sana biar orang-orang aksesnya enak. Tapi kalau kita di sini pikirannya terus uang, aku harus dapat uang segini, nah, yang muncul bukannya uang tapi malah masalah. Soalnya kamu terlalu memikirkan uang tanpa memikirkan kebermanfaatan gitu. Kan gini ya, ketika banyak orang yang konsul padaku itu udah punya ide-ide banyak gitu, bahkan punya modal, tapi dia nggak punya mental untuk mengeksekusi itu. Biasanya kalau ada orang yang datang konsul ke aku itu langsung gini, kamu udah ada ide, udah ada modal, kamu eksekusi dulu baru balik ke aku. Itu sebagai apa ya, saringan. Kalau memang dia bener pengen usaha, dia bakal eksekusi, ada masalah baru ke aku gitu. Kalau masih ide-ide itu belum dieksekusi, biasanya aku suruh pulang dulu dieksekusi gitu. Bahkan gitu, kalau kamu berpikir mengenai uang itu adalah segalanya untuk modal itu, silahkan ini kasih uang 100 juta, pasti masih bingung mau usaha apa, terus ini mau dibuatin outlet gimana, mau gini gitu sih ya. Ini dikit ya, ini ada yang namanya teori the power of kepepet. Nah, iya. Benar. The power of kepepet. Jadi
kita akan berusaha memindset diri kita itu seperti apa itu dari kepepetnya kita. Sama kita sebagai perempuan nggak bisa ya. Dulu itu saya nggak bisa yang namanya angkat galon. Oh iya. Karena saya itu udah kepepet dan saya kerja di otot es, akhirnya saya bisa gitu loh. Jadi emang semuanya itu berawal dari kepepetnya kita ada gitu, iya kan? Saat kita butuh uang, kita akan menjual apapun. Pokoknya jangan jual ginjal, gitu ya. Dan apa aja nih di kewirausahaan atau di dunia usaha itu posisi kepepet itu sering terjadi gitu. Iya. Kita harus jadi goblok dulu untuk pintar. Jadi kalau usaha kita harus goblok dulu. Oke. Terus tantangan apa nih Kak biasanya itu dalam melakukan bisnis itu biasanya tentu ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan apa nih dalam melakukan bisnis gitu? Mungkin Kak Aldina? Ya, kalau tantangannya itu yang paling berat kalau saya cuma satu, diri sendiri. Jadi kenapa diri sendiri? Kita kan yang punya usaha, kita yang bangun, kita yang jalankan. Kalau kita tidak ada punya tekad atau semangat untuk membangunnya, ya nggak akan berjalan yang namanya usaha. Karena untuk membangun usaha yang autopilot itu ya, maksudnya bisa berjalan sendiri itu butuh effort yang besar. Kalau dari diri kita sendiri itu belum bisa menyumbangkan tenaga lebih banyak. Kalau biasanya kan bayangannya teman-teman kan usaha apapun liburnya kapanpun enak. Nah, padahal orang bisnis itu kerjanya itu 24 jam per 7 gitu loh. Iya. Tapi kita enaknya milik kita sendiri, kita nggak disuruh-suruh gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu yang paling jadi bumerang sendiri itu diri sendiri. Apalagi kalau kita nggak konsisten, terutama kita malas. Nah itu tantangan yang paling berat itu diri sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri sih gitu. Oke, kalau Kak Setiawan gimana? Kalau masalah tantangannya biasanya banyak lah di internet itu bisa searching tantangan-tantangan itu. Dan itu salah satu buat yang teman-teman anak didikku itu aku sebelum join itu biasanya aku kasih video. Ini loh yang serem-serem di bisnis gitu loh. Itu masalah modal, masalah itu apa? Kita kerja 25 jam mungkin ya. Itu melebihi 24 jam bahkan itu. Nah, bahkan kalau kita liburan itu sebenarnya sambil kerja gitu. Benar-benar sambil kerja. Kita misal ke Jogja, sebenarnya ke sana sambil riset barang atau beli bahan baku atau cari gimana. Baru ya? Iya, itu jadi masalah tantangan yang paling aku sorotin sampai sekarang yang teman-teman yang masih memulai itu yang pertama tantangan awal memulai bisnis pasti ada tantangan. Setiap orang berbeda, mungkin dari itu masalah mentalnya, masalah duitnya atau masalah yang lain-lain gitu. Terus yang tantangan kedua adalah tantangan 3 bulan pertama pasti akan mengalami gitu. Mungkin dari penjualannya tinggi banget itu malah mungkin dari tantangan untuk mengelola keuangan. Terus pas waktu surut, mungkin 3 bulan awal itu surut banget, itu nanti tantangannya kekonsistenan. Apakah bisnis kamu akan sustain, apakah survive di situ. Makanya saya lebih senang itu teman-teman yang konsisten di bisnisnya di tahun pertama. Karena banyak orang, kamu bisa search di Google itu mencari bagaimana cara memulai usaha. Tapi semakin tinggi lagi bagaimana mempertahankan usaha itu lebih sedikit lagi. Jadi 1 tahun pertama itu banyak pengusaha-pengusaha baru berguguran itu. Tapi di situ saya bangga karena saya salah satu yang udah melewati itu gitu. Iya, Bahkan ada tantangan baru. Mungkin Aldina sudah lah mengalami hal-hal tersebut. Mungkin sekarang juga masih lah gitu. Ya, kalau ngomongin masalah tantangan nih biasanya kan nanti kedepannya kita nggak tahu ya tantangan apa yang nantinya ke depan akan kita hadapi. Biasanya seiring perkembangan zaman dan seiring berjalannya waktu itu tantangan itu berbeda-beda, berubah-ubah. Misal zaman sekarang ini kita peminatnya di makanan A, mungkin tahun depan udah berbeda lagi gitu Kak ya. Terus ini misalnya jika nanti ke depan nih ada produk yang sama, bagaimana Kak menghadapi pesaing dari produk tersebut, bagaimana? Dimulai dari Kak Aldina mungkin? Untuk menghadapi pesaing ya kompetitor. Sebenarnya kita, kalau saya sendiri, kalau telur gulung ya, itu jadi contoh sama mama telur gulung. Telur gulung kan banyak sekali yang udah jualan, terutama yang harganya lebih miring daripada saya. Tapi gimana caranya kita sebagai pemilik itu mencari inovasinya terus. Nah,
setiap orang pasti mempunyai produk yang sama, tapi pasti punya yang menjadi pembeda gitu. Jadi mungkin dari segi marketingnya, dari segi rasanya mungkin udah beda. Jadi yang perlu kita tekankan untuk menghadapi pesaing itu adalah menjadi diri kita sendiri. Jadi seumpama produk kita itu dengan ciri khas, seumpama saya produk fashion, terus saya selalu mengadakan gratis ongkir. Nah, kalau itu sudah menjadi ciri khas dari produk, itu jangan dihilangkan. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk kembali ke toko kita, gitu. Jadi kayak pelayanan, mungkin akan beda. Mungkin sama saya punya outlet Telur Gulung, terus Taufik punya. Terus saya itu punya karyawan 2. Terus Taufik juga punya karyawan 2. Apakah 2 orang karyawan ini mempunyai pemikiran yang sama? Iya, tidak. Tidak kan? Jadi akan berbeda dari segi pelayanan yang pertama, itu kan. Jadi gimana caranya kita terus berinovasi dari segi pelayanan? Sebenarnya banyak banget yang perlu kita improve, kayak pelayanan, pemasaran. Mungkin pemasaran kita harus collab nih sama influencer yang lucu-lucu mungkin ya. Teman-teman kan suka yang lucu-lucu mungkin. Terus apa yang lagi booming itu kan belum tentu ditiru sama kompetitor. Nah, gitu. Jadi pinter-pinternya kita cari cara buat menjadi salah satu founder contoh pembeda, contoh ya dari yang lain yang pembeda. Oh, ini mungkin keripik ini jualan seblak, ini jualan seblak, tapi yang ini rasanya lebih asin, kalau ini manis. Kamu suka asin apa manis, itu kan tergantung. Tapi kalau masalah keuangan, saya tetap percaya kepada yang di atas, kalau rezeki udah ada yang ngatur gitu. Kembali lagi kepada yang telah mengatur rezeki ya gitu ya. Terus tadi berarti kesimpulannya tuh bisa dikatakan selalu melakukan riset dan inovasi, Kak. Iya, benar, selalu inovasi. Terus pertahankan apa yang menjadi identiknya brand kamu. Nah, itu yang paling penting. Kalau Kak Setiawan gimana? Sama lah kayak gitu. Ya, yang paling lama kan aku getih di bagian kuliner. Itu pun cuma perkembangannya ya. Itu tergantung konsumennya. Konsumennya pengen apa, kita kembangin sesuai yang diminati. Untuk masalah gimana nanti ada pesaing, kita kan udah mulai lebih lama daripada pesaing baru. Pasti kita punya database, punya pelanggan setia namanya. Ketika udah punya pelanggan setia, jangan takut lah untuk menghadapi menghadapi pesaing, karena yang penting kita fokus ke konsumen kita, bagaimana kita memuaskan dia. Tapi jangan sekali-kali itu turunin harga, lebih baik ini kasih bonus lah gitu kalau di saya gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang pengen turunin harga is okay gitu. Nah, terus masalah apa tadi, untuk di fashion ya, untuk di fashion itu saya cenderungkan fashionnya meluas gitu. Ada yang jaket, ada yang mungkin sweater, ada apa biasanya baju biasa, ada piyama gitu. Nah, setiap perusahaan itu pasti ada niche produk, ada produk yang paling menonjol. Nah, tinggal fokusin aja yang itu, dikembangin. Kita sebagai pengusaha itu harus nggak stagnan, jadi terus belajar itu. Makanya kalau mungkin di bagian karyawan mungkin kerjanya itu perkembangannya sejalan dengan itu, tapi kewirausahaan itu luas. Mungkin pembelajarannya nggak hanya seputar produknya, tapi pembelajaran lain-lain juga harus dipelajari. Nah, untuk ketika pengembangan satu produk ada hal baru atau ada kompetitor lain, mungkin yang baru rame kemarin adalah Squid Game ya. Nah, Squid Game itu saya juga main di situ dan alhamdulillahnya juga kecipratan keuntungan di situ. Tapi di situ saya juga harus berkembang lagi gitu, mengembangkan produk lain. Kalau saya niche-nya di produk jaket, nah aku tinggal kembangin aja marketku di mana. Mungkin aku udah dapat market di dunia game dan anime, nanti aku kembangkan anime saat ini apa sih yang rame gitu. Oh, desainnya yang model gini gitu, atau model jaketnya itu yang gini-gini gitu ya. Seiring berjalannya waktu pasti akan tahu sendirilah. Nanti ketika ada kompetitor pun masuk itu belum tentu kuat seperti kita, karena dia belum 1 tahun awal, ada tantangan-tantangan berikutnya yang harus dihadapi gitu. Benar. Terus ini nih Kak, yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir, bagaimana tips agar produk kita ini cepat laku di pasar atau di kalangan masyarakat ya, biar produknya itu biar cepat laku laris gitu Kak.
Mungkin bisa dikasih trik dan juga tipsnya bagi para teman-teman Genbiers yang ada di luar sana. Mungkin bisa berbagi tips dan juga triknya nih. Dari Kak Setiawan aja. Aku dulu nih. Ini sering banyak ditanyakan pada yang konsul pada aku ya. Gitu. Gimana sih cara cepat laku? Gimana sih cara cepat laku? Gimana biar omsetnya lebih naik, lebih gila lagi? Aku jawabnya satu gitu. Kasih gratis cepat laku pasti. Kamu enggak gitu. Iya, laku tapi nanti penghasilan gimana omsetnya? Tanyanya cepat laku kan? Ya gitu. Nah, tapi seiring berjalan waktu aku kasih tahu dikit-dikit itu cara cepat laku itu banyak, tinggal kamu pakai cara mana yang cocok untuk kamu itu gimana gitu. Terus masalah cepat laku enggaknya itu sebenarnya masalah teknis, tapi sebagai owner, sebagai businessman itu kita nggak hanya belajar teknis. Kalau teknis itu kita bisa kasih ke karyawan, ke admin atau orang lain gitu. Kita atur juga mindset di fundamentalnya. Bahkan teman aku itu kejadian dia yang aku lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, dia udah berbagai cara dilakukan untuk biar cepet laku lah. Di YouTube mungkin di scroll semua cara di YouTube udah dipelajarin, udah dipraktekkan semua, tapi nggak laku. Ternyata di situ ada fundamental yang nggak dia perbaiki. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, terus hubungan dengan keluarga, dan juga hubungan dengan pasangan. Ternyata dia cukup memperbaiki hubungan dengan pasangan gitu. Dia jarang komunikasi. Setelah komunikasi, kok aku gini ya, curhat lah ini, kenapa kok nggak laku. Ternyata si pasangannya ngomong, aku nggak pengen kamu jualan yang model jaket kayak Oni apa namanya, iblis itu model jaketnya. Oh, ternyata di situ setelah memperbaiki itu, dari omsetnya 10 juta sampai 20 juta aja, dia 1 bulan berikutnya itu naik 50, 80 sampai sekarang 100 gitu. Padahal itu kan bahkan tidak menggunakan cara-cara yang rumit. Dia cukup berdamai dengan pasangan gitu, apalagi berdamai dengan Tuhan dan keluarga gitu. Itu hal di luar teknis yang perlu dipelajari bagi pebisnis gitu. Kalau Kak Aldina sendiri, bagaimana cara agar produk dari kita ini biar tips dan juga triknya biar cepat laku di kalangan masyarakat itu bagaimana, Kak? Kalau dari aku sendiri mungkin cuma tambahan ya dari Mas Setiawan. Tadi kan Mas Setiawan sudah kayaknya udah dari ke atas ya. Iya. Kayak dari apa, tapi benar emang hubungan dengan Tuhan, keluarga dan juga pasangan itu sangat mempengaruhi penayangan traffic kita. Jadi kalau Taufik percaya, yang namanya dulu saya pernah dikasih buku sama Mas Setiawan, itu namanya Law of Attraction. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu akan ngebantu alam bawah sadar kita itu untuk menjadikan hal itu nyata. Jadi gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan pasangan itu benar-benar terjadi kalau kita emang ngebangunnya bener, Mas ya, gitu ya katakanlah. Terus saya kalau ditanya trik gitu gimana ya, itu sebenarnya orang-orang itu udah punya caranya sendiri untuk memasarkan produknya. Iya, gitu ya. Pemasaran ini kan udah banyak banget, dari segi online, offline. Yang penting kita terus nyoba, jangan pernah takut untuk nyoba. Sama mama gini, saya jualan yang makanan siap saji ya. Saya nggak bisa kalau siap saji terus kan dikirim, nggak bisa. Mungkin kalau ke influencer yang luar kota saya salah, soalnya makanan saya nggak bisa dikirim yang sama mama yang tergulung gitu kan. Tapi yang menjadi sorotan saya apa? Mungkin kayak Instagram yang berada di dalam daerah gitu ya. Mungkin untuk teman-teman itu saya cuma ngasih tips sedikit. Untuk yang punya usaha makanan mungkin bisa dipromoin di akun-akun terdekat otak kalian atau di lingkup kabupaten lah namanya. Kita sebagai pebisnis jangan sekali-kali menempatkan kita sebagai owner. Kita harus menempatkan diri kita sebagai konsumen. Saat kita berpikir sebagai konsumen, kita akan mempunyai jawaban, mungkin
konsumen saya, kalau tempat saya di sini mungkin kejauhan. Kan Taufik bisa sama mama gini, pelayanan. Pelayanan kalau di prosesnya lama, Taufik ngeluh nggak? Iya. Kalau kita menempatkan diri sebagai konsumen, kita akan berpikir, oh mungkin ini untuk cara cepatnya saya harus gini, perubahan di teknik sistemnya gitu kan. Jadi itu salah satu trik Jitu untuk menjadi pembeda dengan kompetitor juga. Jadi kita harus apa ya? Trik Jitunya kita harus berpikir, kadang itu berpikir out of the box itu perlu. Perlunya gini, kalau kita sama mama lucu-lucu gitu ya. Saya tuh paling suka kalau berpikir yang agak mainstream gitu. Jadi kayak mungkin telur gulung saya akan saya pasarkan di mana, terus jualan di pinggir jalan, di meja saya bagi-bagikan mungkin ini gitu ya. Jadi coba aja segala marketing yang mungkin pokoknya yang pertama itu trik jitunya, cari keunikan di produkmu dan buatlah produk itu tuh Semenarik mungkin. Bukan semenarik mungkin, kayak membuat penasaran. Ya. Terkadang kayak konsumen kita itu, nah gini, Taufik kan punya Instagram. Nah, di Instagram Taufik punya teman kan? Nah, itu salah satunya. Nah Mas Setiawan tadi kan bilang, kasih gratis produkmu. Kasih aja gratis produkmu ke temanmu, suruh promoin di Instagram mereka. Itu salah satu dari branding kamu sendiri gitu. Itu salah satu caranya sih yang paling kecil, karena temanmu pasti punya follower. Itu juga bisa. Selain itu di Instagram yang lainnya, terus hubungannya juga harus kuat. Tadi kembali ke Mas Setiawan sama. Oke, terima kasih Kak Aldina dan Mas Tiawan selaku narasumber kita di podcast Gen B edisi pertama hari ini. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwasanya para generasi muda, terutama Gen Beers yang ada di luar sana, jangan takut untuk memulai usaha. Karena memang usaha itu memang dimulai dari diri kita sendiri Kak ya. Memang dimulai dari diri kita sendiri, dan tekad kita, niat kita, usaha kita itu sangat berpengaruh pada usaha kita atau dalam dunia berbisnis gitu. Baik, terima kasih Kak Aldina dan Mas Tiawan telah menjadi narasumber kita hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.